Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafliansyah Rahab. Saya berasal dari Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Langsung saja, yang pertama, Danau Buatan Lembah Sari. Danau Buatan Lembah Sari terletak di Desa Limbungan. Desa ini berjarak sekitar 10 km dari pusat kota. Danau buatan ini menawarkan pemandangan alam yang asri dan sejuk sehingga kamu akan merasa tenang dan puas jika berkunjung ke sana. Awalnya danau ini digunakan sebagai bendungan irigasi, namun lama-kelamaan berubah menjadi destinasi wisata yang bagus dan menarik untuk dikunjungi. Yang kedua, Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Destinasi wisata yang ada di Pekanbaru berikutnya adalah Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim. Hutan raya ini sering dikunjungi wisatawan sehingga selalu ramai setiap harinya. Hutan raya yang cantik ini menawarkan pemandangan alam yang asri, hijau dan sejuk, serta dengan pepohonan yang menjulang tinggi ke atas. Banyak wisatawan yang pergi ke Hutan Sultan Syarif Hasyim bersama keluarga untuk menikmati pemandangan, melepas penat, jalan-jalan, dan menenangkan pikiran. Yang ketiga ada Ria Fantasi. Terdapat destinasi wisata air yang cukup populer di Kota Pekanbaru yang bernama Ria Fantasi. Tempat wisata ini menjadi pilihan favorit banyak keluarga untuk menghabiskan waktu liburan bersama anak. Di sini terdapat banyak wahana permainan yang bisa dicoba seperti wave blaster, kora-kora, komedi putar, sky tower, kereta mini, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah Masjid Agung An-Nur. Selain destinasi alam, ada juga wisata religi yang ada di Pekanbaru, yaitu Masjid Agung An-Nur. Masjid ini termasuk salah satu tempat ibadah termegah dan tercantik yang ada di Kota Pekanbaru. Masjid Agung An-Nur memiliki gaya dan konsep ala India, Melayu, Turki, dan Arab, sehingga bangunannya tampak cantik, megah, dan eksotis. Jika kamu mengunjungi Masjid Raya An-Nur pada malam hari, maka akan tampak banyak cahaya lampu yang berada di sekitar tersebut. Di depan masjid juga terdapat kolam kecil sehingga cahaya lampu akan mantul ke permukaan air. Yang kelima adalah air terjun Batu Dinding. Destinasi wisata alam selanjutnya adalah air terjun Batu Dinding. Tempat wisata ini berada di kawasan Kampar Kiri. Destinasi wisata ini sangat cocok dikunjungi untuk kamu yang suka menjelajahi dan berinteraksi dengan alam. Air terjun Batu Dinding memiliki pesona alam yang indah dan alami. Ditambah air turun dari air terjun sangat segar dan jernih, hingga kamu bisa bermain air dan berenang dengan aman. Selanjutnya yaitu Museum Sang Nila Utama. Selain destinasi wisata alam yang religi, ada juga wisata edukasi yang dihadirkan di Kota Pekanbaru, yaitu wisata edukasi. Wisata edukasi tersebut adalah Museum Sang Nila Utama. Museum ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Museum Sang Nila Utama memiliki beberapa benda seni dan budaya. Contohnya adalah pakaian adat, alat musik tradisional, senjata adat, dan permainan yang sering dimainkan pada zaman dahulu. Hal tersebut akan membuat kamu semakin mengenal dengan budaya Indonesia dan ingin menjaga kelestariannya. Selanjutnya adalah Taman Rekreasi Alam Mayang. Ketika akhir pekan, kamu dapat mencoba untuk pergi ke destinasi wisata Taman Rekreasi Alam Mayang. Di sana akan ada banyak pengunjung dan yang menikmati waktu liburan dengan keluarga mereka. Taman Rekreasi Alam Mayang memiliki konsep wisata di alam bebas, terbuka sehingga sangat cocok dikunjungi dengan keluarga. Taman wisata ini dikelilingi oleh perbukitan sehingga panorama alam yang ada di sana sangat alami, hijau, dan segar. Jika hobi memancing, kamu dapat menyalurkan bakat tersebut di dalam kolam yang sudah disediakan khusus bagi orang yang mau memancing. Taman Rekreasi Alam Mayang juga memiliki beberapa wahana seperti outbound, flying fox, bola air raksasa, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah Sungai Kampar. Tidak hanya pantai dan danau saja yang bisa dijadikan objek wisata air. Ternyata sungai juga bisa dijadikan objek wisata di Pekanbaru. Di Sungai Kampar, kamu dapat melakukan aktivitas seperti berselancar. Tentu saja, ini hal yang unik karena tidak semua sungai dapat dijadikan tempat berselancar. Namun, kamu juga harus berhati-hati karena katanya di Sungai Kampar terdapat buaya dan ular. Walaupun sebagian besar buaya ditemukan di bagian hulu sungai, namun apa salahnya jika kamu berhati-hati. Selanjutnya adalah air terjun Batang Kapas. Destinasi wisata alam selanjutnya adalah air terjun Batang Kapas. Tempat wisata ini berada di Lubuk Bigau, Riau. Air terjun Batang Kapas memiliki jarak sekitar 135 km dari pusat kota sehingga perlu waktu tempuh sekitar 3 jam untuk bisa berada di destinasi wisata tersebut. Untuk bisa mencapai lokasi destinasi wisata air terjun Batang Kapas tidak mudah.
Diperlukan kekuatan ekstra dan perjuangan karena area yang dilalui cukup sulit. Namun, jika sudah berhasil melewati itu semua, kamu akan merasa takjub karena keindahan destinasi wisata alam ini. Selanjutnya adalah Teluk Jering. Teluk Jering merupakan sebuah nama desa yang bisa ditempuh sekitar 40 menit dari pusat kota. Desa ini sangat unik dan menarik karena mempunyai pasir putih yang mirip sekali dengan pasir pantai. Hal tersebut tentu membuat banyak orang penasaran sehingga berdatang di Teluk Jering. Selain adanya pasir putih, di Teluk Jering juga terdapat hamparan rumput yang hijau dan tertata rapi. Suasana yang ada di desa ini sangat menyenangkan, asri dan sejuk. Kamu dapat mengunjungi destinasi wisata ini dengan keluarga ataupun teman. Berikutnya air terjun Guruh Gemurai. Air terjun ini berlokasi di Kabupaten Kuantan Sengingi. Air terjun Guruh Gemurai sedikit berbeda dibandingkan dengan air terjun pada umumnya. Perbedaannya adalah air terjun ini menyuguhkan dua aliran air sehingga menghasilkan suara gemuruh yang cantik dan merdu. Di bawah air terjun juga terdapat kolam untuk menampung air yang jatuh sehingga banyak wisatawan yang datang ke destinasi wisata ini untuk berenang dan bermain air. Berikutnya Istana Siak Sri Indrapura. Destinasi wisata yang satu ini merupakan salah satu peninggalan dari Kesultanan Siak yang dulunya merupakan kerajaan terbesar di daerah Riau. Lokasi Istana Siak Sri Indrapura berada di pusat kota sehingga banyak wisatawan yang datang ke sana untuk melihat kemegahan istana. Wisatawan juga bisa sambil belajar dan liburan ke sini. Banyak pelajaran yang penting yang bisa didapatkan ketika mengunjungi Istana Sri Indrapura. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang beberapa tempat-tempat wisata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.